warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sinsin Podcast bersama saya Sinta. Teman-teman, di era digital ini berdakwah tidak hanya dilakukan di atas mimbar ataupun majelis, tetapi pesan dakwah bisa kita sampaikan dan bisa sebarluaskan atau bahkan bisa menjadi viral melalui media sosial. Tetapi ada yang harus diperhatikan dalam penyampaian pesan dakwah di media sosial, yaitu etika. Bagaimana sikap kita menyampaikan pesan di media sosial menggunakan etika yang benar. Dan apakah dakwah yang disampaikan melalui media sosial itu selalu diterapkan menggunakan etika? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema etika berdakwah di era digital dengan judul Boleh Viral Asal Beretika. Nah, dan di hari ini telah kedatangan narasumber kita yaitu Teh Biba. Halo guys. Nah, beliau merupakan salah satu mahasiswa aktif di UIN Bandung. Kita Teh, perkenalan singkat dulu dong. Oh ya, sebelumnya semuanya halo. Perkenalkan, nama aku Habibah. Aku merupakan mahasiswa aktif di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Hukum Keluarga. Udah mungkin itu aja cukup. Kita aja ya. Kita sama ya. Apa? Semester 1. Oh iya benar, iya kita sama semester. Nah, Teteh, di era digital ini kan khususnya kita gitu ya sebagai pengguna sosial media aktif gitu ya, sering menemukan penggalan-penggalan video yang berisikan konten dakwah gitu ya, yang dimana konten tersebut ada yang bisa menimbulkan suatu pertanyaan atau yang menggantung gitu gini nanti yang bikin kita itu kayak menyimpulkan sesuatu tanpa mendalami lagi lebih lanjut gitu ya karena sepenggalan video tersebut gitu. Dan kadang juga ada pendakwah yang menyampaikan dakwahnya itu kadang ada yang beretika ataupun hanya semenaknya dia saja gitu ya, kayak tujuannya itu hanya untuk konten gitu, bukan untuk berdakwah saja. Nah, menurut Teteh gimana sih pandangan Teteh atau pendapat Teteh tentang fenomena dakwah di media sosial yang khususnya ketika ada pendakwah yang kurang memperhatikan etikanya di dalam menyampaikan dakwah pesannya di media sosial gitu. Jadi menurut aku ya tadi fenomena dakwah secara digital ya di era digital. Jadi menurut aku pada dasarnya dia itu berpeluang bagus banget sih karena kan bisa menyebar dengan luas dan cepat. Tapi di satu sisi ya itu dia bagus gitu ya, bisa menyebar luas dengan cepat gitu. Tapi di sisi lain kalau misalnya dakwahnya itu tidak menggunakan etika, misal kayak menggunakan bahasa kasar atau merendahkan kelompok lain atau dengan bahasa-bahasa yang menimbulkan konflik gitu ya. Nah itu pada dasarnya bisa menggeserkan esensi daripada dakwah itu sendiri gitu. Jadi yang tadinya kita mau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan malah jadi kayak pemicu konflik gitu karena kurangnya etika yang kita sampaikan gitu kan. Gitu. Dakwah itu seharusnya menjadi hikmah dan juga ajakan kebaikan gitu untuk orang-orang yang mendengarkan, bukan malah menjadi ajakan untuk membenci suatu kelompok atau gitu. Malah merendahkan orang lain gitu. Jadinya tuh gimana ya, jadi kayak kita tuh harus ada tanggung jawab besar juga dalam penyampaian dakwah itu gitu ya, bukan hanya sekedar mengeluarkan saja gitu, tapi juga harus ada nilai-nilai yang terkandungnya gitu. Terus kenapa sih ada pendakwah gitu ya yang menyampaikan pesan dakwahnya itu di media sosial tanpa menggunakan etikanya? Padahal dia itu seorang pendakwah, bahkan pendakwahnya itu terkenal gitu ya, tetapi dia itu tidak menerapkan nilai-nilai etikanya gitu waktu berdakwah di media sosial yang itu teh nggak etis gitu teh. Jadi kalau menurut pandangan aku nih ya, jadi mungkin pendakwah yang seperti itu udah kehilangan tujuan utamanya yang tadinya tujuannya itu untuk mengajak ke kebaikan. Karena dia udah viral, udah kesohor gitu, udah terkenal, makanya dia tuh kayak aku nih kayaknya harus nyari
bikin Bahan konten yang lebih viral lagi. Iya. Makanya jadi tujuan utamanya tuh bukan buat mengajak kepada kebaikan lagi, tapi biar dia viral gitu, biar cepet viral. Karena terkadang kalau misalnya si isi kontennya itu cuman ngajakin kebaikan tuh kadang orang-orang kitanya itu yang nontonnya bosan gitu, kayak iya, apa sih. kadang orang-orang juga kurang gitu ya. Iya. Mungkin dia juga belum tahu mungkin ya cara apa bikin konten yang lebih menarik lagi mungkin Iya, ya. kurang Dia- kreatif gak sih? Mungkin bisa jadi kurang kreatif, jadi mikirnya dia tuh kita cari sensasi aja, kita misal pakai ngomong kasar atau merendahkan kelompok lain atau gimana gitu. Makanya mungkin seperti itu. Jadi sampai lupa etika berdakwah itu seperti Iya, apa, karena haus akan validasi FYP iya, gitu gak sih? gitu. Nah, menurut Teteh itu gimana sih pendekatan dakwah yang baik? Apakah harus dengan lemah lembut atau tegas gitu ya? Dan ketika konten tersebut viral gitu ya, videonya itu, apakah itu menjadi tujuan dari pembuatan kontennya atau itu hanya bonus saja karena penyampaiannya itu tepat sasaran gitu Iya, ya? iya. Gitu. Jadi menurut aku mah ini ya apa, bahasa yang lembut atau yang tegas ya. Ya, Sebenarnya nggak bisa disamaratakan sih, tergantung situasinya. Kalau kayak dakwah tuh, misalnya ke orang yang gampang untuk diajak mah ya dengan lemah lembut juga bisa gitu. Tapi kalau orang yang keras. keras kepala gitu, itu bagus apa sih, seharusnya pakai dengan cara yang tegas. Soalnya kalau pakai yang lembut ya mereka juga malah Capek sendiri ke capek, kitanya, yang capek sendiri, ngingetinnya yang ngingetinnya gitu. iya gitu, yang ngajaknya malah capek sendiri gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan, wah dakwah itu harus secara lemah lembut atau dakwah itu harus secara tegas, nggak bisa. Jadi kita sebagai pendakwah juga harus ngelihat Orangnya itu orang kayak yang gimana, gitu. orang itu seperti apa gitu. Kalau secara langsung gitu Kalau ya. secara langsung gitu. Terus kalau yang di video misalnya pakai media sosial gitu ya, terus si kontennya itu viral gitu ya, FYP kemana-mana. Nah itu teh sebenarnya menjadi tujuan dari si pendakwahnya ataukah hanya itu bonus karena mungkin tepat gitu ya, kayak satu frekuensi sama si netizen yang menontonnya itu. Seharusnya sih itu nggak jadi tujuan sih, harusnya itu mah bonus aja. Soalnya kan ya takutnya kalau misal yang tadi udah viral gitu, iya. kan Nanti beda lagi niatnya gitu ya. bukan malah dakwah, malah jadi yang lain. Itu mah bonus sih. Gimana sih teh menurut teteh pandangan teteh gitu ya terhadap pendakwah gitu yang kemarin-kemarin sempat viral yang kayak menghina pedagang gitu, terus kayak bukan termasuk pelecehan tapi hampir mendekati gitu ke anak kecil gitu, terus yang I gitu see. gimana sih menurut teteh itu? Kalau menurut aku sih sebenarnya kurang, karena mungkin apa ya, Mungkin karena mereka udah terkenal jadi bebas gitu ya, kayak nggak dipermasalahkan kalau mereka seperti itu. bisa jadi kayak gitu. Atau yang tadi ya, dia menurut kalau menurut aku sih mengenai pendakwah yang kayak tadi ya, yang apa, Yang tadi tuh kayak menghina yang pedagang menghina pedagang gitu, gitu ya, kayak bicara Sebe- kasar. sebenarnya kurang pantes sih, karena apalagi kan di zaman sekarang kan itu teh potongan-potongan teh viral, Iya. malah menjadi kan nggak bagus gitu ya, nggak sepantasnya sih menurut aku mah, kayak menghina pedagang, kan mereka juga usaha ya. Iya. Menurut aku Kasian sih kan. nggak pantas banget sih. Dan semisalnya kan mereka nggak buat kesalahan apa-apa kan, Terus si pedagang tiba-tiba itu dibilang gitu, iya kan, sakit kan iya, ke sakit kitanya hati juga. gitu, kurang bagus, bukan kurang bagus lagi, nggak bagus sih. Nggak ada salah apa-apa tiba-tiba dibilang kayak gitu. Iya. Misal terus yang Gus ya, Yang khusus gitu ya. yang Gus itu yang ke anak kecil itu ya, Iya. mungkin maksudnya dia tuh kayak, maksud beliaunya itu mungkin kayak dia tuh penyayang ke anak kecil, Gemes kali ya. gemes iya, cuman Iya. apa ya, Cuman kita Aku yang ngeliat- lihatnya itu kayak beda gitu. iya, gimana ya caranya tuh salah beliau tuh. Iya. Apa ya, aku ngelihat misalnya ada, bukan ngebandingin sih, ngelihat ada orang nih, orang dewasa gitu yang nyium anak kecil, nggak segitunya gitu. Iya. Emang beda aja itu.
kurang pantas sih menurut aku mah. Emang cara merefleksikannya itu beda gitu iya, dibanding kita. jadi ya emang harus seorang pendakwah itu ya teladan gitu kan. Jadi harus hati-hati sih dalam bersikap. Terus kalau misalnya ada pendakwah gitu ya di media sosial yang menyampaikan dakwahnya itu tentang isu-isu politik kayak mencaci maki misalnya pemerintah nih yang lagi rame-rame sekarang tuh. Nah, itu teh gimana sih teh menurut teteh gitu ya? Apakah itu teh merupakan bagian dari etika berdakwah atau malah sebaliknya sih? Kalau menurut aku seharusnya sebagai seorang pendakwah itu harusnya sih jangan bukan jangan terlalu ikut campur masalah politik ya, bukan, tapi sebagai pendakwah itu harusnya menjadi penengah gitu. Jangan malah menjadi provokator Nah, gitu. iya, Harusnya provokasi. jangan kayak, seharusnya kayak gitu ya, seharusnya menjadi penengah. Kayaknya sih menurut aku pendakwah kurang baik sih kalau misalnya gak sah-sah aja dia misalnya Kayak menyindir sedikit aja membahas ya. membahas tentang politik yang emang bener nggak bener sih di Indonesia, emang nggak bener. Dengan cara yang baik-baik aja gitu, jangan yang dengan cara yang memprovokasi orang. Tuh misalnya kayak oh presiden ini kayak gini harus kita undurkan atau kita turunin dari jabatannya gitu. Enggak kayak gitu misalnya. Nggak harus gitu banget kan. Enggak, cuman kayak misalnya kita ambil si pendakwah ini tuh ngambil hikmah dari kejadian tersebut gitu atau gimana. Pokoknya mah jangan nyampe jadi Penghasut penghasut gitu ya. malah nggak bagus. Yang nantinya bakal sebagai rakyat yang mendengarkan itu tuh kayak kita tuh ikutan benci gitu sama Iya, dia meskipun emang kenyataannya bobrok ya. Jangan sih sebagai pendakwah itu gitu. Menurut teteh nih ya apa sih alasan orang atau pendakwah gitu ya dai-dai di luar sana yang menyiarkan ilmu agamanya itu melalui media sosial tuh gimana menurut teteh? Alasannya mungkin alasannya pertama karena lebih cepat meluas gitu ya, jangkauannya lebih jauh gitu, cepit kan, lebih cepat ya gitu kan. Media sosial ya kan bisa Kayak satu klik langsung nyebar ya, nyebar kemana-mana gitu ya. Itu terus mungkin lebih fleksibel juga ya. Jadi kalau misalnya dakwah secara langsung mah kita harus buka majelis, ada tempat, ada biaya, anggaran macam-macam gitu ya. Kalau untuk ke media sosial mah tinggal duduk di kursi aja di rumah. Mungkin kita pakaiannya gak terlalu itu juga, nggak terlalu formal banget gitu. Bisa gitu, mungkin lebih fleksibel itu. Terus kalau tujuannya itu gimana sih teh? Kalau dakwah di media sosial itu tujuan sebenarnya apa gitu? Kan bisa juga kan? Oh iya sih, di media sosial mah mungkin gini ya. Kalau menurut Tete itu gimana? Apa sih tadi tujuannya sih lebih kalau di media sosial lebih mudah diakses sih, kapan aja dan di mana aja gitu. Ya kan. Dan mungkin kalau misalnya rame FYP kan? Iya, pasti kita lihat walaupun kita enggak ngikutin itu kan pasti lewat terus kan. Tuh. Jadi ya gitu. Bisa dibuka di mana aja dan kapan saja, dan fleksibel gitu ya. Ketika kita lagi di naik kereta mungkin bisa jadi kita bisa sambil denger. Iya. Kayak denger podcast gitu kan. Bisa dari situ. Ya mungkin fungsi berdakwah di media sosial mungkin salah satunya itu gitu ya. Kita bisa mendengarkannya di mana aja dan ada jejak digitalnya juga, nggak bakal hilang kan kalau di media sosial itu. Nggak harus nunggu ada pengajian, oh nanti pengajiannya keburu kita males gitu kan. Iya, nanti bakal hilang, padahal mah enggak ya. Iya, enggak, kalau aja. Sebelumnya Teteh pernah Teteh dulu pernah mondok kan? Berapa tahun tuh Teteh mondok? Kalau nggak lama sih, mondok yang benernya ya nggak lama sih, sebenarnya cuma 5 tahun. 5 tahun. Nah sisanya itu sama kemarin terakhir 3 tahun, jadi 8 tahun lah kurang lebih. Kurang lebih. Teteh pernah nggak selama mondok itu Teteh bertemu sama dai-dai dari luar yang diundang ke pondok? Terus dalam penyampaian dakwahnya itu ada yang kurang klik gitu di hati Teteh, atau bisa dikatakan
kurang beretika gitu dalam menyampaikan pesannya kepada santri-santri dulu gitu waktu teteh mondok. Alhamdulillahnya sih selama mondok kan dia di 2 pesantren ya dulu ya. Nah di pesantren yang pertama sih itu selama 5 tahun alhamdulillah setiap ada misalnya ulama-ulama gitu ya datang ke pondok, alhamdulillah itu selalu ngena ke hati sih. Ngena ke hati ya. Ngena ke hati, bahasanya juga enak gitu, sangat beretika. Dengan kita ngelihat mukanya aja tuh udah bikin hati tenang gitu. Nah kalau selama 5 tahun yang itu gak sih, belum pernah gitu. Cuman emang pas tahun-tahun terakhir di yang pondok kedua itu kan biasanya suka ada pendakwahnya tuh yang suka ngelucu terus dari awal akhir. Sebenarnya dia itu kadang kurangnya itu bukan karena beliaunya ngelucunya terus, kadang karena terpaku sama ngelucunya, jadi inti daripada dakwahnya itu kadang kurang gitu. Jadi kita tuh ini sebenarnya apa yang disampaikan dalam jadi kita bingung mana yang bodornya, mana yang benerannya dakwahnya gitu. Itu sih kalau dari ucapan yang kasar gitu sih sebenarnya belum pernah nemu ya. Belum. Jangan sampai. Enggak sih, jangan sampai sih. Kata yang terakhir nih, kata-kata untuk para generasi muda yang sering membagikan konten berdakwah di media sosial dengan menggunakan etika yang baik, gimana tuh? Oke, aku udah nulis udah ngerangkum ya. Ya, gimana? Bacain ya. Jadi etika berdakwah itu mengajak, bukan mengejek. Merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Nah itu sebagian daripada etika berdakwah yang harus diterapkan oleh seorang pendakwah. Seperti itu sih. Bukan malah mencari sensasi doang gitu ya, enggak ya. Oke teteh, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Terima kasih teteh udah meluangkan waktunya sebagai narasumber Sinta. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan teman-teman semua gitu ya. Aku juga mohon maaf ya kalau infonya masih kurang. Gak apa-apa, kita kan sharing-sharing gitu ya, berdiskusi, berbincang. Bukan saling bukan kayak mengasih paham, tapi kita saling memahami aja gitu ya. Oke, manusia ya namanya. Jadi etika berdakwah itu memanusiakan manusia. Ya, betul. Oke, mungkin sekian dari podcast Sinta kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wallahumma wafiq, al-aqrami thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.